untuk hidup kami boleh senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, semuanya Tuhan hanya untuk Engkau yang menjadi fokus kami, Engkau yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Engkau terus masih berbicara kepada kami. Kami bersyukur Engkau masih terus menyampaikan pesan-pesan-Mu buat kami. Sungguh Tuhan, kami butuh Tuhan setiap perkataan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu yang akan menjadi kekuatan kami, karena itu yang akan menuntun hidup kami, untuk kami boleh melewati hari-hari kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berbicaralah terus kepada kami, Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami, berikan kepada kami pengertian Tuhan, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, apa yang hendak Engkau lakukan, Engkau hendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama kembali akan belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Yang menjadi judul pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah hati-hati tersandung. Mari kita akan buka ayat firman Tuhannya dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Pak Gembala kemarin ya, bahwa pesan Tuhan buat kita beberapa minggu ini isinya merupakan peringatan demi peringatan bagi umat Tuhan. Kalau kita perhatikan, tepat 1 bulan yang lalu, ya, kala itu juga saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman juga. Yang menjadi judul pesan Tuhan adalah jangan lengah. Ya, kalau kita coba perhatikan bahwa Tuhan, ini pesan Tuhan kali ini juga itu mirip gitu dengan pesan Tuhan yang jangan lengah itu, ya. Yang waktu itu melalui pesan Tuhan yang disampaikan lewat Paulus kepada jemaat di Korintus, dikatakan bahwa orang percaya memiliki resiko untuk jatuh, ya, yaitu ketika mereka lengah, ketika fokus pandangan mereka itu teralih dari Tuhan dalam sekejap. Dan dikatakan bahwa yang sekejap ini itu adalah jangan diremehkan. Nah, minggu ini pesan Tuhan juga lagi-lagi mengingatkan orang percaya untuk kita berhati-hati dalam setiap sikap atau langkah yang kita ambil. Ya, jadi sikap sembrono, tidak hati-hati itu dapat menyebabkan seseorang itu menjadi jatuh. Kalau kita perhatikan juga dari kedua pesan ini ya, dan beberapa pesan minggu-minggu yang lalu, kita melihat bahwa Tuhan itu sedang meminta kita untuk banyak menggunakan panca indera rohani. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan. Jadi Tuhan mau kita menggunakan mata rohani kita, menggunakan telinga rohani kita. Tuhan mau pandangan dan pendengaran kita itu tertuju benar-benar fokus hanya kepada Tuhan. Nah, dari sini apa yang mau kita coba tangkap? Nah, saya mendapatkan ya ini yang kita mesti perhatikan, bahwa Tuhan itu ingin kita betul-betul memperhatikan. Ya, coba garis bawahi di bold, betul-betul memperhatikan pesan demi pesan yang Tuhan mau sampaikan. Ya, saya ketemu satu istilah yang menurut saya itu tepat. Jadi Tuhan sedang mau kita itu mengerucutkan perhatian kita hanya kepada apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Jangan lagi kita disibukkan atau kita teralihkan dengan hal-hal yang di luar itu. Ya, dengan kondisi yang terjadi saat ini, dengan masalah, dengan tantangan, dengan gelombang yang harus kita hadapi. Tuhan mau kita sekali lagi betul-betul memperhatikan pesan demi pesan yang Tuhan mau sampaikan. Ya, jadi kalau dulu mungkin kita bisa tidak memperhatikan. Ya, umat Tuhan bisa mengabaikan pesan Tuhan. Tapi sekarang itu seolah-olah Tuhan sedang mau menggiring kita untuk kita betul-betul untuk memperhatikan. Ya, coba kita lihat pesan-pesan yang kemarin itu kan, jangan lengah, jangan tertidur rohani, terus berdoa berjaga-jaga. Itu kalau kita bayangkan tuh kayak Tuhan lagi ngegebah kita gitu. Ayo jangan lengah, ayo jangan tidur gitu, ayo jaga-jaga.
Ya, kalau kita lihat kayak begini, ini bukan sekedar kita itu mah bisa udah tiap minggu pesannya kayak gitu kan, kita tambah tidak memperhatikan atau kita mengabaikan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita yang suka nonton film seri ya, kalau lagi pandemi ini, itu kalau kita lagi ada ongoing show gitu, kita nggak mau kelewat satu seri pun. Kalau kita kelewat, kita rapel gitu, kita kejar tonton. Tapi kalau pesan Tuhan itu dengan mudah jemaat Tuhan itu melewatinya gitu, mengabaikan pesan Tuhan itu tanpa tahu pesan Tuhan minggu ini itu apa gitu buat kita. Nah, kalau melihat kondisi ini, saya menyadari bahwa kita itu betul-betul kenapa Tuhan mau kita perhatikan. Karena situasi ini berarti kita masuk dalam satu situasi kondisi yang genting gitu kan. Kalau istilahnya itu kita masuk dalam satu siaga satu. Ya, bulan lalu juga saya sampaikan bahwa kita harus menyadari bahwa kita itu ada dalam puncak peperangan. Jadi semua itu harus dalam keadaan yang siaga atau berhati-hati. Karena kenapa Tuhan nggak mau membiarkan ada kejatuhan dari umat Tuhan. Tuhan nggak mau kejadian-kejadian akan memakan banyak korban. Ya, Bapak Ibu, kembali bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, ya seorang Petrus, kita tahu bahwa dia menyampaikan pesan ini karena dia sendiri sudah mengalami dia sempat mengalami apa yang namanya jatuh. Ya, dia tersandung gitu kan ketika dia menyangkal Yesus gitu. Dan ini yang Petrus sampaikan gitu, di dalam suratnya 2 Petrus ini. Dan pagi ini Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan juga ini bukan hanya sekedar perenungan, tapi ini juga yang menjadi satu pengalaman ya. Jadi saya bersyukur kalau hari-hari ini keluarga kami mengalami satu badai gelombang ya, yang dikatakan yang besar lalu belum pernah terjadi dalam hidup kami. Ya, saya bersyukur kenapa? Ya karena gak usah pakai diet, udah berat badan lumayan turun sedikit. Saya bersyukur juga karena kami punya Bapak Ibu Gembala ya yang terus mendoakan, yang terus juga menguatkan kami. Tapi saya juga bersyukur karena dengan keadaan ini, mau nggak mau kami sekeluarga itu seperti terpaksa ya, istilahnya saya kayak dipaksa untuk kami benar-benar memperhatikan pesan demi pesan yang Tuhan sampaikan setiap minggu itu. Karena kenapa? Saya udah merasa nggak ada lagi jalan lain, nggak ada lagi siapa-siapa gitu. Nggak mungkin ini semua di luar kemampuan manusia. Gak ada lagi selain saya itu, kami benar-benar harus menangkap pesan demi pesan dari Tuhan. Instruksi apa yang mau Tuhan berikan kepada kami, dan itu yang kami lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu, melalui pesan Tuhan ini jangan sampai kita yang dalam keadaan yang tenang, yang aman gitu, harus mengalami dulu tersandung kemudian jatuh, baru kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini ada 2 hal yang mau saya bagikan. Apa yang jangan dilakukan supaya kita tidak tersandung. Yang pertama adalah jangan abaikan perkataan Tuhan. Ya, sekali lagi, jangan abaikan perkataan Tuhan. Dari ayat firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 10, saya akan bacakan yang bagian pertamanya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Sampai situ saya mau menekankan atau fokus kepada kata berusahalah sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan dari 2 Petrus pasal yang pertama ini, ada beberapa kata yang diulang-ulang oleh Petrus ya. Yaitu yang pertama, kata yang berusahalah sungguh-sungguh. Kita temukan juga sebelumnya di ayat yang kelima ya. Dikatakan juga di sini kata ini ada, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Satu kata lagi yang banyak diulang oleh Petrus adalah kata mengingatkan. Ya, Bapak Ibu boleh catat di ayat 12, ayat 13, ayat ke-15 itu diulang terus kata-kata mengingatkan. Saya akan bacakan yang ayat 15. Di sini Petrus katakan, tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Nah, dari perkataan-perkataan Petrus ini kita bisa tangkap bahwa Petrus itu betul-betul serius ingin memperingatkan umat Tuhan agar mereka berusaha sungguh-sungguh mengingat apa yang disampaikan Tuhan melalui Petrus, supaya mereka tidak tersandung. Karena kenapa? Karena manusia itu sering lupa.
Ya, kita mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Kita udah lupa pesan Tuhan yang bulan lalu atau 2 bulan lalu gitu, apalagi 3 bulan yang lalu. Kita manusia itu cenderung lupa. Makanya kenapa perlu diingatkan lagi. Tuhan juga terus perlu mengingatkan kita lagi. Tapi yang lebih parah gitu istilahnya, bukan kalau kita lupa, tapi jika umat Tuhan itu memang mengabaikan perkataan atau pesan Tuhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkataan Tuhan di sini? Jangan mengabaikan atau jangan abaikan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bicara mengenai firman Tuhan. Ya, yang di dalam Alkitab ini Bapak Ibu semua, ini merupakan perkataan Tuhan. Betul? Nah, perkataan Tuhan juga bicara mengenai pesan Tuhan. Bicara mengenai peringatan Tuhan. Kalau kita perhatikan, kejatuhan Petrus itu terjadi kenapa? Akibat dia mengabaikan apa yang sudah dikatakan dalam kitab suci, atau juga dia mengabaikan kata-kata dari Yesus. Ya, coba kita akan lihat. Di sini saya temukan ada 3 kali Petrus itu bagaimana dia mengabaikan perkataan Tuhan. Di Markus 8 ayat 31 sampai 33. Nah, ini adalah peristiwa ya yang dikatakan Petrus itu seolah-olah menghalangi jalan salib. Di sini dikatakan Tuhan Yesus tuh sebelumnya itu lagi mengajar, maka mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tuhan Yesus ngomong itu. Terus selanjutnya, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar, dia menyatakan apa yang sudah tertulis dalam kitab suci, Petrus mengabaikannya sehingga dia melakukan hal ini. Ya, terus apalagi? Kita lihat di Matius 26 ayat 54. Ini adalah peristiwa di Taman Getsemani ketika imam besar itu dan orang-orang mulai datang untuk menangkap menangkap Tuhan Yesus. Ketika itu yang dilakukan Petrus adalah dia menghunus pedang, kemudian menetapkan telinga hamba dari seorang imam besar, kan? Sampai apa yang dikatakan Yesus kembali menegur Petrus. Dia bilang di ayat 54 gini. Ini perkataan Tuhan Yesus. "Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Kembali Petrus mengabaikan apa yang sudah dikatakan kitab suci. Kan udah diomongin tadi sebelumnya. Terus ini sekarang dia ngabain lagi dengan dia bertindak dengan apa yang dia pikir dia benar gitu kan. Nah, dan yang ketiga adalah kita belajar juga sama-sama beberapa waktu yang lalu mengenai ketika Tuhan Yesus meminta untuk murid-murid berjaga-jaga dari Matius 24 ayat 41. Di situ Tuhan kembali memperingatkan Petrus untuk dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kembali Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, tapi kembali diabaikan lagi. Pengabaian terhadap perkataan Tuhan, terhadap apa yang disampaikan oleh tertulis dalam kitab suci, ini yang mengakibatkan Petrus tersandung, ya, sampai dia menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jadi gini, apa yang tertulis dalam firman Tuhan atau kitab suci itu, kita percaya bahwa itu memang harus digenapi. Ya, jadi kalau kita melihat keadaan yang kita alami hari-hari ini, dunia saat ini, itu adalah memang merupakan satu penggenapan dari firman Tuhan. Kita tidak bisa mengubah keadaan itu. Yang harus diubah adalah sikap atau respon kita menghadapi hal ini. Ya, kalau tadi dikasih peringatan akan ada banjir gitu, maka yang kita harus lakukan, kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi banjir itu. Nah, begitu pula dengan keadaan ini, kita sudah tahu bahwa hal-hal ini akan terjadi. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, contoh yang mudah menghadapi COVID-19 ini, kita nggak bisa meniadakan gitu peristiwa ini gitu kan. Nah, yang harus kita lakukan jadi bagian kita apa? Kita harus melakukan protokol kesehatan.
kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita gitu. Juga kita tahu bahwa kita menghadapi banyak serangan-serangan rohani. Yang harus kita lakukan apa? Tuhan katakan, berdoalah, berjaga-jagalah, jangan lengah. Ya, kembali ya Bapak Ibu, apa yang saya alami hari-hari ini juga yang menjadi perenungan saya mengenai apa yang jadi pesan Tuhan ini. Apa yang kami alami ini masalahnya masalah perusahaan ya yang sedang kami alami. Itu diawali oleh karena kita tersandung, kami tersandung. Tersandung kenapa? Karena kami mengabaikan apa yang menjadi perkataan atau perintah Tuhan. Ya, Tuhan kasih perintahnya, ketetapannya, jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Misalnya Tuhan bilang, jangan mencuri, jangan membunuh. Kita nggak bisa menggunakan pikiran kita, oh kalau kita mencuri gitu, kita mencuri handphone karena untuk anak kita untuk sekolah. Itu nggak bisa, kita membunuh orang. Kenapa? Karena kita melakukan pembelaan. Ya, jadi kalau Tuhan katakan ini jangan. Jadi hitam putih gitu, nggak ada gray area, nggak ada alasan-alasan. Ya, nah itu juga yang kami tidak sadari kami lakukan. Dan ketika kami lakukan, kami berpikir apa yang benar menurut pendapat kami sendiri gitu. Dan ternyata itu salah. Dan itu kami mengalami apa yang namanya tersandung. Dan luar biasa ya dampak yang kami harus alami mengenai hal tersebut. Jadi Bapak Ibu, pengabaian terhadap perkataan Tuhan sama dengan ketidaktaatan. Ya, harus catat itu ya. Ketidaktaatan itu akan membahayakan diri kita sendiri. Ya, sering kali orang bilang Tuhan itu ngasih peraturan banyak ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus gini, harus itu gitu kan. Untuk ya kalau kita nggak ikutin itu, maka kita akan mengalami Tuhan menghukum kita gitu kan, seolah-olah. Sebetulnya kalau kita mengerti bahwa perkataan Tuhan itu adalah bentuk perlindungan Tuhan buat kita, bentuk penjagaan Tuhan buat kita. Kita kemarin dengar bahwa dari sisi Tuhan tidak menghendaki satu orang pun yang jatuh. Ya, di Yudas 1 ayat 24 kan. Gitu. Jadi ketika seseorang itu mengabaikan perkataan Tuhan, maka dia sedang membahayakan dirinya sendiri. Ya, bukan saja kita bisa tersandung, bahkan Tuhan katakan ya, kalau kita lihat yang peristiwa Tuhan bilang enyahlah kau Petrus, kalau kita lihat ayat padanannya di Matius 16 ayat 23, Tuhan bukan katakan hanya enyahlah kau iblis, tapi dia katakan engkau menjadi batu sandungan bagiku. Ya, jadi ketika kita mengabaikan perkataan Tuhan, bukan hanya kita bisa tersandung, tapi kita juga bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, nah itu adalah poin yang pertama. Sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua. Apa yang jangan dilakukan supaya tidak tersandung? Yang kedua adalah jangan abaikan kesalahan kecil. Oke, sekali lagi, jangan abaikan kesalahan kecil. Masih di ayat firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 10, di ayat yang A. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Saya masih mau fokus kepada kata berusahalah sungguh-sungguh. Kesalahan kecil itu terjadi akibat kelalaian, keteledoran. Apa sih kelalaian? Kelalaian itu adalah kegagalan dalam kegagalan untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Itu yang namanya lalai. Ya, jadi kalau ada orang dikatakan dia lalai, itu artinya dia gagal melakukan dengan hati-hati untuk sesuatu gitu kan. Dia gagal untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, dia pasti akan selalu berhati-hati dalam bertindak. Dia tidak akan melakukan kelalaian. Kita itu tersandung pada sesuatu yang kecil kan. Ya, kita tersandung kan pada batu atau kerikil yang kecil. Ya, kalau batunya besar namanya bukan tersandung, namanya nabrak gitu kan. Atau kita tersandung itu kepada undakan yang cuma satu gitu. Kalau undakannya banyak itu bukan tersandung, namanya apa? Ngebulitik gitu kan kalau bahasa Sunda. Jatuh gitu bergulung-gulung. Sandung itu sesuatu yang memang sedikit. Nah, seringkali sebetulnya kita itu menyadari hal yang kecil itu. Dan kita tahu bahwa hal itu akan bisa membahayakan kita, tapi kita mengabaikannya. Ya, contohnya misalnya kalau rumah
rumah kita berantakan, banyak barang berceceran. Kita tahu ini barang nih bahaya nih, kalau dibiarkan nih kita kalau nggak lihat bisa tersandung, bisa jatuh gitu kan. Atau kita lihat gitu, oh ada air yang tercecer sedikit, kita tahu nih kalau misalnya dibiarkan orang lain kalau lewat bisa jatuh gitu. Tapi kita nggak mau membereskannya ya, karena kita mungkin malas atau kita merasa terlalu sibuk, sehingga kita biarkan sampai udah ada yang jatuh, tersandung, terpleset, baru kita bereskan, begitu kan? Nah sama, di dalam hidup kita juga mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan, kita sadari, tapi kita mengabaikan untuk membereskannya. Ya, contohnya apa? Misalnya, ini kesalahan kecil ya, kita anggap kesalahan kecil. Bohong kecil-kecilan gitu. Terus nipu sedikit-sedikit ya, kan kondisi lagi kayak gini gitu kan, maklum lah. Nipu sedikit-sedikit gitu. Lama-lama kan itu akan jadi kebiasaan. Atau apalagi hal kecil, misalnya menyimpan kesalahan, menyimpan kemarahan terhadap seseorang atau sesuatu, disimpan sedikit. Kita tahu nih, tapi ya udah nggak apa-apa, simpan aja gitu kan, sedikit demi sedikit. Atau juga apa? Ketidakteraturan atau ketidaktertiban. Ya, tidak teratur, tidak tertib dalam hal makan, dalam hal tidur, dalam hal olahraga. Ya, kita nggak tertib, kita nggak teratur, makan, tidur, semua nggak teratur. Kita menyadari, tapi kita mengabaikan hal tersebut. Ya, sama ini, yang kembali lagi nih, ini sebagai contoh karena kena banget gitu sama dengan apa yang kami alami di perusahaan. Itu juga akibat saya mengabaikan hal-hal yang kecil. Ya, sebagai seorang akuntan, saya harusnya ngerti sistem. Saya harusnya ngerti bagaimana kelengkapan dokumen yang harus disiapkan. Tapi saya mengabaikan karena gini, ini yang bahaya nih Bapak Ibu, sikap ini nih, sikap cincailah ini bahaya. Cincailah, gitu apa-apa cincailah. Ya, kalau misalnya kami atau suami saya pergi keluar kota untuk perjalanan dinas, terus dia makan, ya harusnya kalau itu menggunakan uang perusahaan, harusnya ada bon. Ya, oh kan apa-apa debit. Nanti kalau debit kan di rekening bank itu kan kelihatan. Oh makan di McDonald gitu kan, nggak ada bon. Kenapa? Cincailah, kan cuma makan sedikit ya. Atau saya misalnya beli, mau kirim kue untuk lebaran untuk klien. Nah, terus saya pesen gitu kan di seorang teman gitu. Saya pesen di Maila misalnya gitu ya. Terus saya transfer. Terus saya nggak minta bonnya. Kan cincai ya, kan saya mau percaya. Maksudnya Mela juga percaya sama saya. Bukti transfernya ada, nggak pakai bon. Hal seperti ini saya sadari tapi saya abaikan. Akibatnya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Ya, saya juga mau ingatkan Bapak Ibu ya yang wajib pajak, baik sebagai karyawan, sebagai pengusaha, jangan mengabaikan dan mikirnya gini, nggak lapor, nggak bayar. Kenapa? Semua orang juga nggak lapor, nggak bayar. Nanti kalau diperiksa pajak, kita nggak bisa ngomong gini, situ juga nggak bayar, situ juga nggak lapor, tangkap itu semua, periksa semua. Nggak bisa. Jadi kita ini yang disebut, mengapa Tuhan katakan berhati-hati. Saya kagum kepada tokoh di Alkitab Daniel. Ya, ketika orang berusaha untuk mencari kesalahan, dikatakan tidak didapati kesalahan ya. Kalau saya jadi Danielnya, begitu dicari banyak gitu kesalahannya. Kenapa? Karena ini kebiasaan mengabaikan kesalahan-kesalahan yang kecil gitu. Ya, kita lihat apa kata Tuhan juga mengenai tentang kelalaian. Jadi kelalaian ini bukan main-main. Ya, coba kita lihat di Yeremia 48 ayat 10a. Yeremia 48 ayat 10a. Ya, saya akan bacakan di sini. Terkutuklah. Nah, dikatakan apa? Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Nah, ini nggak main-main ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan terkutuklah orang yang tidak melaksanakan tugas dari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ketika kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita, kembali lagi kita bicara mengenai panggilan, dan kita lakukan dengan tidak sungguh-sungguh, itu Tuhan katakan terkutuklah. Itu nggak main-main ya. Ya, kita kembali lagi ke 2 Petrus 1 ayat 10, kata yang tadi bersungguh-sungguh. Ya, di sini saya baca artinya apa? Dikatakan bahwa yang maksudnya bersungguh-sungguh ini adalah tindakan aktif untuk menambah-nambahkan 7 hal kepada iman. Ya, kemarin udah dibahas. Ada 7 hal yang harus kita tambahkan kepada iman kan, tambahkan pengetahuan, tambahkan yang lain-lain sebagainya. Ini adalah satu kata tindakan aktif.
kita sungguh-sungguh gitu melakukan tindakan aktif ini. Ya, karena kenapa? Ketika seorang dengan sungguh-sungguh menambah-nambahkan ini kepada imannya, ia tidak akan tersandung. Dan seterusnya kita akan baca di ayat 11. Apa yang dikatakan? Di ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dari sini kita belajar. Saya bukan bukan menakut-nakuti atau gimana ya. Tuhan betul-betul nggak suka dengan apa yang namanya kelalaian. Tapi ketika seorang lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan kasih reward juga yang luar biasa. Dikatakan ada perbedaan, dikatakan ada terima hak penuh. Ya, terjemahan lain dikatakan pintu kerajaan sorga terbuka lebar, dikaruniakan berlimpah-limpah. Hak penuh itu bahasa aslinya dikatakan plousios ya, plousios. Itu artinya adalah apa? Kekayaannya, kekayaan Tuhan. Terus apa? Secara berlimpah. Gini. Jadi dari sini kita belajar bahwa orang yang tidak lalai, orang yang tidak mengabaikan kesalahan kecil, yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh panggilan hidupnya, dia tidak akan tersandung. Dan dia akan memperoleh privilege dari Tuhan, hak penuh untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Jadi Bapak Ibu, melalui pesan Tuhan minggu ini, sekali lagi kembali Tuhan mau mengingatkan kita untuk kita berhati-hati dalam setiap sikap langkah kita. Dalam kita juga dikatakan dalam membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita. Jangan sampai kelalaian kita itu membuat kita tersandung dan jatuh. Ya, hari ini tadi saya sudah bagikan ada 2 hal yang jangan kita lakukan supaya kita tidak tersandung. Yang pertama tadi, jangan abaikan perkataan Tuhan. Nah, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan pesan demi pesan, perkataan Tuhan. Ya, yang Tuhan sampaikan, kita bersyukur gereja ini terima pesan demi pesan. Kita mau betul-betul memperhatikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berusaha tangkap, ya, terus lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kedua tadi, jangan abaikan kesalahan kecil. Kalau kita sadar, masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan, segera bereskan. Jangan sampai hal ini menjadi batu sandungan buat kita di kemudian hari. Ya, jadi mari umat Tuhan kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi panggilan Tuhan buat kita. Lebih berhati-hati dalam membuat pilihan. Senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Yang untuk kita bisa menerima tuntunannya secara spesifik, secara pribadi kepada setiap kita. Kenapa? Supaya kita bisa menggenapi rencananya, panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan kita senantiasa hidup dalam kemenangan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.